Maka mental seperti ini harus dimiliki setiap muslim yang ingin merubah apa yang dia lihat kurang baik di sekitar lingkungannya. Satu orang alim, satu orang yang faqih, satu orang yang mengerti syariat Allah, itu akan membawa ketenangan yang pertama bagi keluarganya, yang kedua bagi lingkungannya, dan insya Allah bagi bangsanya. Maka kita harus memperbanyak orang-orang seperti ini. Harus memperbanyak orang-orang yang terus memiliki ghirah, ingin amar ma'ruf dan nahi munkar, agar tidak berhenti dari talabul ilmi. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita mulai dari pertemuan yang lalu. Sekarang antum sudah memegang modulnya, dan insya Allah sudah betul ya apa yang antum pegang berkaitan dengan hadis yang pertama. Sudah ketemu ya, yang hadir di sini. Bagi yang ingin mendapatkan modulnya, boleh datang ke studio untuk meminta kepada operator modul untuk pengajian kita pada sore hari ini. Jika memang tidak mampu hadir di studio, tidak apa-apa, minta modulnya, nanti bisa mengikuti dari rumah dan menyetel siaran melalui on air. Atau jika ingin hadir langsung, maka kami sangat mengharapkan, karena di dalam majelis secara langsung ada semangat yang berbeda. Yang pertama, tidak disibukkan dengan berbagai macam hal. Antum ketika datang kemari sudah menyeleksi beberapa pekerjaan dan kesibukan supaya tidak mengganggu pikiran. Maka ketika hadir, insya Allah antum akan lebih fokus dibandingkan kalau mendengarkan secara on air. Tapi semampunya ya, semampunya insya Allah. Tayyib. Masih ada materi, masih cukup ya, modulnya masih cukup ya. Tayyib. Hadis yang pertama sudah ketemu. Tayyib. Kita akan coba baca lagi untuk mengingat kembali dari sahabat Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya, hadis yang pertama syarahnya sudah cukup jelas ya. Baik, kemudian qul amantu billah tsumma istaqim. Qultu fama attaqi fa awma bi yadihi ila lisanihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jarinya ke arah lisannya, bahwasanya sehebat apapun keimanan seseorang, kalau tidak berhati-hati dengan perbuatan dosa, maka amalan solehnya bisa menjadi terbakar, bisa menjadi hangus, bisa menjadi debu-debu yang berhamburan. Amlik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Sudah ketemu? Hadis yang kedua. Haddatsana Abdullah qala haddatsana Dawud bin Umar ad-Dabbi wa Sa'dawi an Abdullah bin al-Mubarak. Ketemu dah? Udah? Masya Allah. Qala, yang sudah menemukan membantu yang belum ya. Qala Uqbah bin Amir, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, man najatu. Sudah ketemu? Masya Allah. Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Ajarkan kepada aku jalan yang selamat. Ya. Di sini ada isyarat bahwasannya seorang muslim harus banyak-banyak memiliki rasa penasaran terhadap hal-hal yang bisa menyelamatkan nasibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Harus memperhatikan tentang nasibnya setelah hari kebangkitan. Kira-kira apa yang akan dia hadapi? Apakah itu nikmat atau azab? Oleh karena itu harus seorang muslim memiliki rasa penasaran dan bertanya-tanya, yang bisa menyelamatkanku itu perkara apa saja. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala amlik 'alaika lisanak. Sudah ketemu?
Dikasih harokat sendiri ya. Amlik alaika lisanak. Saya sudah pernah jelaskan juga di riwayat yang masyhur yang banyak dinukil adalah amsik alaika lisanak. Ya, riwayat yang lain yaitu amsik alaika lisanak. Amsik ya, begini. Amsaka yumsiku. Itu dari riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi dan riwayatnya Al-Imam Ahmad, amsik bukan amlik. Ya. Riwayat-riwayat yang sahih ini memiliki faidah. Riwayat yang banyak tersebar adalah amsik alaika lisan. Apa makna amsik? Amsaka yumsiku, imsak artinya imsak, tahan. Tapi riwayatnya Ibnu Abi Dunya itu memiliki makna lebih. Bukan hanya amsik tapi amlik. Dari kata apa kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu? Mulk atau milk. Orangnya adalah malik atau malik. Malik itu pemilik, malik itu raja atau penguasa. Berarti maknanya apa? Kuasailah. Kapan harus ngomong, jangan diam. Kapan harus diam, jangan ngomong. Kapan harus menjelaskan perkara yang antum ketahui dan memang waktunya tepat, Anda harus bicara. Tapi ada kadang momen antum tahu perkara tersebut, tapi waktunya tidak tepat untuk berbicara, maka tahanlah. Semisal ada orang yang lebih alim, antum tahu, tapi itu bukan momen untuk menunjukkan siapa yang lebih alim, siapa yang lebih lama dalam thalabul ilmi, bukan. Maka terkadang kita perlu menahan diri untuk berbicara tentang perkara tersebut. Kalau tidak, orang akan bingung dan menimbulkan perpecahan dan pergesekan. Oleh karena itu, di zaman dahulu para ulama, seberapapun alimnya, akan menghormati ulama yang lokal. Seperti apa fikih ulama lokal? Dia akan berusaha mengikuti semampunya. Padahal beliau alim dan faqih. Tapi di sekarang tidak. Ya, berlomba-lomba ustadz, kiai, habaib atau masyayikh datang dari luar membawa fikihnya sendiri, tidak peduli apa yang ada di dalam, tabrak semuanya. Ini beda. Ini adab yang jauh berbeda antara ulama di zaman dahulu dan zaman sekarang. Ulama zaman dahulu datang ke sebuah kota, yang pertama dicari adalah alimnya di sini siapa, supaya dia tidak salah ngomong, supaya dia tahu apa yang harus saya ngomong dan apa yang tidak. Kalau sekarang tidak peduli. Saya datang ke kota manapun, selama yang saya bawa Quran dan Sunnah, saya jelaskan semuanya. Betul, tapi ulama yang lain pun berdalil dengan Quran dan Sunnah. Hanya saja apakah sudut pandangnya sama atau berbeda. Kalau berbeda maka harus ada ihtiram, harus ada rasa saling menghormati, menghargai, sehingga tidak membuat jamaah itu bingung. Datang pengajian Ustadz A, jari kayak gini. Besoknya datang Ustadz B dari Jakarta, jelaskan, loh ternyata nggak boleh. Dari Jogja datang, loh ternyata boleh. Dari Solo bilang itu kadang boleh, kadang nggak boleh. Nah, terus jamaah selalu dalam kebingungan. Bahasa Arab pas-pasan, apalagi merojihkan pendapat, jauh. Hafalan Quran juga ngikut ngapal bareng anak-anaknya kalau mau setoran di sekolah. Ini yang saya katakan bahwasanya kuasai lisan bukan berarti nggak boleh ngomong, salah besar. Bukan berarti tidak boleh berbicara, akan tetapi berbicaralah sesuai dengan waktunya, tempatnya, porsinya, kapasitasnya. Sekarang sedang ramai pebisnis ini memiliki podcast bicara tentang syariat Islam, berbicara tentang riba dan lain sebagainya. Viewernya banyak, yang nonton banyak. Begitu ustadz yang nyampaikan tidak seramai itu, aneh. Hanya karena beliau adalah seorang artis, kemudian tokoh, sering tampil di sinetron, perkataannya dianggap benar, menarik.
padahal bisa jadi bertentangan dengan ilmu syariat. Giliran menyampaikan seorang ustaz, mungkin kalau kata orang sekarang bilang saklek, ya. Tapi ternyata itu yang benar. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Maka orang-orang yang memiliki ketenaran tapi tidak memiliki kapasitas, diajak untuk berbicara di luar kapasitasnya, hendaknya menahan diri. Meskipun dia seorang tokoh, meskipun pintar merangkai kata-kata, hendaknya sabar. Ada orang yang lebih alim, atau di lingkungan situ siapa ustadznya, siapa kiainya, hendaknya jangan sampai membuat kegaduhan dan perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Amlik alaika lisan, itu jalan keselamatan. Yang kedua sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, al-qanaah, ya, sikap menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap itu adalah cukup. Bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita lebih, boleh. Antum harus berusaha dan bercita-cita setinggi-tingginya. Akan tetapi takdir apa yang antum dapatkan, rezeki seberapa banyak yang antum dapatkan, maka antum harus banyak bersyukur. Itu adalah yang sudah Allah tuliskan kepadaku dan insya Allah cukup. Kalau tidak cukup, besok cari lagi. Ya. Sifat qanaah membuat orang gak mau makan yang haram. Sifat qanaah membuat orang banyak bersyukur. Sifat qanaah membuat orang akan diliputi banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas apa yang aku berikan, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Ada sakit-sakit sedikit, dinikmati, disyukuri, insya Allah besok Allah sembuhkan. Bahkan mungkin diberikan kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum sakit. Mendapatkan rezeki, sudah berusaha keras, usaha hari ini kok masih belum untung juga, sabar. Bisa jadi besok hari untung itu tiba. Tapi apa yang terjadi hari ini, maka terimalah dengan lapang dada. Jangan sampai membuat sedih, kemudian sholatnya jadi malas. Ya. Sholat orang sholat ya kagak baik, duitnya sama ini baik. Ya. Apalagi ngaji, baca Quran. Nah, daripada baca Quran suka nge-marketingan nih, oleh duit apa? Ya. Jangan sampai kita merasa kekurangan terus, karena itu sumber masalah. Kalau orang sudah merasa kurang terus, itu sumber masalah. Dia akan cari jalan serumit-rumitnya untuk bisa mendapatkan uang. Sudah gak peduli lagi itu halal atau haram, tabrak semua aturan. Gimana caranya riba ini bisa jadi halal, itu gimana caranya? Gimana caranya pinjam uang itu bisa banyak dan yang minjemin mau, gimana caranya? Gimana caranya bisa ngambil dana bantuan yang harusnya diserahkan harus dipotong, gimana caranya? Atau dana sosial gimana caranya dipotong-potong? Akan mencari berbagai macam alasan dan cara untuk mendapatkan keuntungan. Ini orang kalau tidak pernah punya rasa cukup, itu rawan sekali kepada sesuatu yang haram. Padahal yang dia miliki mungkin mimpi buat orang lain, yang rumahnya masih ngontrak, cicilan motornya belum selesai, dan lain sebagainya. Maka jalan keselamatan yang kedua setelah menguasai lisan kita adalah memiliki sifat qanaah, ya, memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan saat ini. Bukan berarti ya sudah nyuman semene baik, kan kerjanya kayak gitu baik lah, malas-malasan. Bukan. Anda bekerja keras, dapatnya seberapa, Anda syukuri. Itu namanya qanaah. Bukan berarti tidak bekerja keras atau tidak berusaha, ya. Kemudian yang ketiga adalah wabki ala khati'atik. Jalan keselamatan yang ketiga kita sudah sampaikan di pertemuan ini, hanya mengulang saja, ya. Jangan lupa untuk banyak-banyak mengingat dosa yang telah lalu, ya. Apalagi kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain.
sebanyak apapun sholat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, umroh kita, haji kita, kalau masih menanggung dosa merugikan orang lain, maka itu bahaya. Betul bahwasanya innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Tapi jangan lupa sebaliknya pun sama. Keburukan atau dosa itu pun bisa menghapuskan kebaikan. Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis tentang muflis, ya ada. Muflis itu rumahnya di mana muflis? Tidak tahu ya. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut ya. Orang yang bangkrut itu datang yaumal qiyamah tidak bawa apa-apa, tapi bawa amalan yang sangat banyak. Orang bangkrut itu yaumal qiyamah itu datang membawa amalan yang sangat banyak atau tidak bawa apa-apa? Bawa amalan sangat banyak. Jadi hadis muflis itu bukan tentang orang sing senangnya mendem, senangnya zina, kemudian orang gelem sholat, bukan itu. Muflis itu cerita tentang orang baik. Hadis muflis itu cerita tentang orang ahli ibadah, yang banyak bantu orang, yang banyak amalan sunnahnya, banyak majelis taklimnya, akan tetapi tidak mampu menahan diri dari menyakiti orang lain, memfitnah, menyebarkan isu-isu yang buruk, yang mana sebenarnya beritanya tidak seperti itu, tapi dia goreng isunya untuk merendahkan seseorang. Ini kezaliman yaumal qiyamah. Yang datang yaumal qiyamah yang punya hak terhadap kezaliman tersebut akan datang meminta haknya. Saya ingin dipulihkan ya Allah nama baik saya. Hari itu uang gak laku lagi. Apa yang kamu minta? Saya minta pahalanya buat saya. Jadi puluhan tahun majelis taklim, pahalanya besar, menyebarkan ilmu, ternyata cuma diminta saja yaumul qiyamah sama orang lain yang pernah kita zalimi. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamal afiyah. Seorang muslim harus hati-hati dengan dosa yang telah lalu. Lisannya, tangannya, kakinya pernah menyakiti orang, dengan hartanya, dengan kendaraannya mungkin pernah menyakiti orang lain. Hati-hati. Dalam hadis tersebut datang dengan membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala infak, macam-macam. Walakin qad syatama hadza, ya, wa safaka dama hadza. Akan tapi orang ini dulu pernah mencaci maki seorang yang lain, muslim yang lain, menebar fitnah tentang muslim yang lain, menjelek-jelekannya di depan umum padahal beritanya tidak seperti itu. Atau dia baru dengar berita setengah sudah berani nyebar-nyebarkan, belum mengerti cerita sebenarnya seperti apa. Gara-gara punya kesalahan seperti itulah pemilik hak yang namanya sudah dicemarkan akan datang yaumal qiyamah meminta pemulihan nama baik. Kalau masih di dunia walhamdulillah, kalau sudah di akhirat berat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu harta enggak kepake lagi. Anak-anak kita yang jadi pejabat tidak bisa nolongi bapaknya. Jadi menteri, jadi presiden, tidak bisa nolongi bapaknya. Itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana dosa-dosa kita di masa lalu. Maka dalam bermajlis, dalam bercanda, kalau kita berkumpul dengan teman-teman, janganlah digunakan untuk membicarakan orang lain. Tidak perlu. Rugi. Habis taklim, ya, kumpul, kemudian ngobrolinya orang, dihabisi, dikuliti, digoreng, namanya dihancurkan sehancur-hancurnya, seakan-akan gak ada artinya, bahkan dimisalkan dengan perkataan-perkataan binatang dan lain sebagainya. A'udzubillah. Selesai taklim, pahala taklimnya sudah disiapkan untuk orang tersebut, enak sekali. Mungkin orangnya sedang tidur waktu itu, ternyata yaumal qiyamah siap untuk mendapatkan pahala yang besar.
padahal nggak ngapa-ngapain, nggak datang, nggak nyatet, nggak nulis, nggak dengerin, tapi dapat pahalanya. Enak sekali. Jangan mau. Nggak ada orang mau antum sudah kerja keras dari pagi sampai sore, kemudian dapat upah. Upahnya dikasihin ke orang lain. Mau nggak kira-kira? Nggak mau lah. Udah capek-capek kerja sebulan, giliran terima gaji kamu buat bulan saja ya. Nggak ada orang mau nerima. Sampai pengadilan dituntut, saya akan menuntut gaji saya. Nggak ada orang bisa nerima. Tapi kenyataannya kebanyakan dari kita masih melakukan hal tersebut. Waliyadzubillah, nas'alullah sallallahu. Bermudah-mudahan dalam merendahkan derajat kaum muslimin ya. Maka banyak-banyaklah menangisi dosa-dosa kita yang telah lalu. Maksudnya bertobat ya. Berhenti dari perbuatan maksiat itu tidak menyebabkan Anda otomatis diampuni dosanya sampai Anda bertobat atas dosa tersebut. Ada orang berhenti dari riba, kerja di lembaga-lembaga yang ribawi, bukan karena tahu itu dosa, bukan karena ikut pengajian, bukan, tapi ngomongnya hijrah. Alasan saya hijrah ya, saya sudah nggak mau di bank, tapi pindahnya menjadi marketing finance ya. Karena di bank ada masalah, dia ketahuan sehingga dia harus keluar dari sana, pindah ke lembaga yang lain. Apakah berarti dia hijrah? Tentu tidak. Apa berarti dosanya diampuni selama melakukan riba? Tentu tidak. Sampai dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Atau dulu banyak orang yang senangnya itu misalnya pacaran, kemudian berhenti, alasannya hijrah. Saya sekarang sudah tidak mau pacaran. Bukan apa-apa, bukan karena tahu itu dosa, bukan, tapi karena ditinggal nikah sama pacarnya dulu. Kapok ya, ditinggal kawin, kapok. Jadi trauma dengan wanita, bukan karena hijrah, ya dosanya enggak diampuni kalau seperti itu caranya. Maka berhentinya seseorang dari perbuatan maksiat tidak otomatis membuat dosanya diampuni sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ila Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubat itu wajib. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum. Syarat sayyiat itu mendapatkan takfir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapuskan. Keburukan seseorang itu dosanya dihapuskan. Syaratnya taubatan nasuha. Maka harus ada taubat. Bukan cukup berhenti dari dosanya, bukan. Isara gelem nyolong, aku saiki isara gelem nyolong lah, isara gelem maling. Si bisa nih, wingi konangan digebuki wis kaya pan mati rasanya. Jadi takut mati bukan takut Allah, bukan. Ya. Maka berhenti dari perbuatan maksiat tidak menyebabkan otomatis diampuni. Maka apapun perbuatan maksiat yang kita tinggalkan, jangan lupa harus ada taubat di sana supaya asar buruknya pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertaubat kepada Allah itu memiliki syarat. Sama, semua amal ibadah itu ada syaratnya. Tidak bisa sembarangan. Ya. Apa syarat diterimanya taubat? Al-Imam Ibn Muflih rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah menyampaikan syarat sahnya seseorang bertaubat mencakup dua hal. Yang pertama, harus ada yang namanya penyesalan, yaitu an-nadam. Ya, an-nadam atau penyesalan atau an-nadamah. An-nadamah atau an-nadam yang maknanya penyesalan. Berarti Anda harus mengakui, kita harus mengakui bahwasanya ya Allah, saya tahu ini perbuatan dosa. Dan saya tahu ini salah. Itu pertama, an-nadam. Yang kedua, al-azm. Bertekad kuat. Bertekad kuat apa maksudnya? Bertekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya lillahi ta'ala.
Kalau cuma bertobat hari itu saja, kemudian besok-besok nggak tahu, dia berpikir nggak tahu besok saya terjatuh lagi atau tidak, berarti tidak punya azam kuat. Orang seperti ini kurang sungguh-sungguh taubatnya, belum memenuhi syarat. Orang yang sungguh-sungguh taubatnya dan memenuhi syarat, dia pertama menyesal. Yang kedua bertekad kuat, saya nggak mau masuk ke dalam hal tersebut lagi selama-lamanya. Lillahi ta'ala, bukan karena terpaksa. Ya. Meninggalkan pekerjaannya yang haram karena apa? Karena gajinya cilik. Ya. Mending jadi YouTuber bae, gaji duitnya apa? Ya. Itu namanya terpaksa pindahnya. Atau meninggalkan perbuatan zina karena apa? Karena kena penyakit misalnya. Ya. Tidak ada nyesal, tidak ada. Bahkan waliyadzubillah bangga. Biar tahu karo aku. Ya. Itu dulu pernah dengan saya, itu dulu pernah dengan saya. Waliyadzubillah. Perkataan-perkataan seperti ini menunjukkan dia tidak punya rasa penyesalan. Oleh karena itu orang yang sudah menyesal dan berazam kuat untuk meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya, dari hari itu selama-lamanya, ya. Misalnya seseorang ingin berhenti dari narkoba, ya, berhenti dari perbuatan mengkonsumsi narkoba, bukan hanya nyoba tak mandek seminggu, bukan. Kalau ingin bertobat selama-lamanya lillahi ta'ala, alasannya karena Allah, bukan karena orang kuat tuku, ya. Atau ingin meninggalkan rokok misalnya, nyoba wis sebulan tuli, bukan sanggup ya terus nanda. Kalau ingin meninggalkannya lillahi ta'ala, karena Allah saya tinggalkan selama-lamanya, nggak mau saya kembali lagi ke seperti itu. Meninggalkan minuman keras karena diganyemi terus karo bojone, ya. Anaknya tidak mau pulang kalau bapaknya masih mabuk, dia stres. Dia meninggalkan bukan karena Allah tapi karena keluarga. Ini belum bertobat namanya. Kapan dikatakan bertobat? Kalau dia meninggalkan karena Allah. Ya Allah, ini haram, gara-gara ini saya juga dimarahin oleh keluarga saya, hubungan saya berantakan dengan keluarga saya. Saya ingin bertobat ya Allah, saya akui ini salah, saya akan tinggalkan selama-lamanya dosa ini. Itu dia orang bertobat. Lalu muncul suatu hari ketika ngobrol dengan kawannya, dia membanggakan hari-hari itu. Gak deleng kayak anak wong mendem rese. Aku mbiyen mendem segalon bae ora rese. Ya, berarti kelas cilikan. Dia berbangga diri gak? Namanya mujahirin, ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu sangat mudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia mohon ampun, pasti diampuni sebesar apapun dosanya. Kullu ummati mu'afa, setiap hambaku itu sangat dekat dengan ampunan Allah. Asal dia mau minta ampun aja, pasti diampuni. Illal mujahirin, kata Nabi SAW, kecuali satu jenis manusia yang suka membuka aibnya sendiri di depan umum. Dulu saya bekerja di lembaga ini, dulu saya adalah ini, dulu preman pasar misalnya, ya. Oh, beta stasiun anak buanyong kabeh, oh. Dan pasar esoknya woronyongnya Melayu kabeh, sepi pasar Melayu kabeh, ya. Bangga dengan perbuatan seperti itu. Padahal termasuk orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membuat manusia takut ittiqa syarrihi, karena takut mendapatkan mudarat darinya. Ini orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang bangga menjadi preman, bangga. Padahal orang Islam.
bangga menjadi preman. Kalau di sekolah banyak yang takut, bangga dia. Berarti ada tarbiyah yang salah. Tidak nyampe tarbiyah-tarbiyah ini kepada anak-anak kaum muslimin, bahwasannya menjadi orang-orang yang ditakuti oleh orang lain itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang perlu dibanggakan. Orang lain takut dengan dia, maka Allah itu benci dengan orang yang seperti ini. Punya masa lalu seperti ini, hendaknya banyak-banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabki ala khati'ati, banyak-banyak bertaubat. Dan seharusnya kata Imam Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Irsyad, wa an yakuna idza dzakarha inza'aja qalbuhu wa taghayyarat sifatuhu wa lam yartah li dzikriha wa la yunammiqu fil majalis sifataha faman fa'ala dzalika lam takun taubah. Seseorang menyesal kemudian berazam meninggalkan selama-lamanya. Akan tetapi angger dielingna tentang dosa itu dia cerengas-cerenges. Perangasane seneng. Ya. Teringat di zaman dia melakukan dosa, dia malah seneng. Kata Imam Ibnu Aqil, ini bukan ciri orang bertaubat. Harusnya kalau dia diingatkan atau suatu hari teringat dosa di masa lalu karena obrolan di majelis dan lain sebagainya, harusnya dia merasa risih. Hatinya gak nyaman. Kalau diingatkan zaman-zaman kegelapan itu, zaman-zaman penuh dengan perbuatan, harusnya dia marah kepada dirinya sendiri. Marah kepada bagaimana dia tunduk kepada hawa nafsunya di zaman itu. Harusnya gak nyaman. Berapa banyak tapi kita kalau diingatkan tentang dosanya di masa lalu malah senyum-senyum, seakan-akan itu adalah kenangan indah yang terbaik. Lam takun taubah, itu bukan taubat namanya. Berarti tidak ada penyesal. Orang yang menyesal itu gak mau diingatkan tentang kesalahannya. Bukan maksudnya gak mau mendengarkan nasihat, maksudnya dia tidak ingin bahagia kalau diingatkan tentang dosanya. Kalau diingatkan untuk bertobat dia mau, tapi kalau diingatkan untuk dia jadikan bahan obrolan, jadikan bahan candaan, harusnya dia marah. Karena kesalahan menjadi sesuatu yang dihiasi seakan-akan cuma barang ringan dalam sebuah majelis. Lam takun taubah, itu bukan ciri orang yang bertaubat. Karena berarti rasa senangnya dia terhadap kesalahannya di masa lalu menunjukkan dia membatalkan penyesalan dia sendiri. Syarat taubah kita sudah sebutkan tadi, ada yang namanya apaan? An-nadam. Berarti dia menghilangkan penyesalannya sendiri. Merasa senang ketika diingatkan tentang masa lalunya yang kelam, itu munafin, menafikan sisi penyesalan di dalam hidupnya. Tidak boleh seseorang punya masa lalu tutup rapat-rapat, dan jangan izinkan siapapun membuka itu lagi, dan tidak perlu membahasnya lagi. Biarkan itu menjadi aib yang selalu kita mohonkan kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Baik, kemudian di hadis yang ketiga kita masuk ya. Al-hadis ats-tsalits. Qala haddatsana Asim ibn Umar ibn Ali qala haddatsani abi an Abi Hazim al-Madani an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatawakkal li bima baina lahyaini wa rijlaini bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahu bil jannah. Subhanallah, hadis yang sangat-sangat memotivasi kita. Barang siapa yang menyerahkan kepadaku, nurut kepadaku, kata Nabi SAW, tentang dua hal. Satu yang berada di antara dua rahangnya, al-lahyaini itu dua rahang, ya. Warijlaihi, dan di antara dua kakinya.
Ada dua bagian dalam tubuh kita yang sangat sering menjadi pemicu terjadinya seseorang terjerumus dalam dosa. Membunuh. Ya. Saya mendapatkan laporan seseorang ingin membunuh orang lain. Karena alasan apa? Karena alasan yang berada di antara kedua kakinya. Banyak sekali orang-orang yang meninggal dalam kondisi melacurkan dirinya, itu banyak. Maka sumber-sumber penyakit dosa-dosa yang besar itu kebanyakan sumbernya dari dua hal ini. Oleh karena itu dosa manusia sangat banyak, variasinya sangat banyak, modelnya sangat banyak. Tapi Nabi SAW di hadis yang sederhana ini yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya ingin menyampaikan kepada kita bahwa dua hal ini kalau bisa dijaga, insya Allah yang lain lebih mudah. Dua hal ini kalau bisa dijaga, insya Allah yang lain lebih mudah. Syahwat melihat yang haram, kira-kira sumbernya dari mana? Yang berada di antara kedua kaki. Syahwat itu yang menyebabkan orang kemudian melihat sesuatu yang haram, tertarik kepada sesuatu yang haram. Bahkan banyak sekali kasus berselingkuh dengan istri orang. Mengapa? Karena syahwat yang berada di antara kedua kaki. Ini menyebabkan orang melakukan pembunuhan, pemukulan, banyak sekali kezaliman. Bahkan menyebabkan perceraian, yang mana itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Tidak heran kalau syahwat yang berada di antara kedua kaki ini menjadi favoritnya iblis. Karena itu salah satu cara untuk memisahkan antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam hubungan pernikahan. Maka Nabi SAW adalah Nabi Rahmah, Nabi yang sangat menyayangi kita. Tahu kita ini berlumpur dosa, syahwatnya banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki, penginannya akeh. Tapi tolong dua hal ini kalau berhasil diredam, insya Allah syahwat yang lain lebih mudah. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tanggung-tanggung, barang siapa yang menyerahkan urusan kedua hal tersebut kepadaku, nurut dengan aturanku, berhasil mengendalikan kedua syahwat itu di bawah syariat Allah, di bawah risalah Nabi Muhammad SAW, aku akan menjamin surga baginya. Dan Nabi SAW tentu tidak mampu menjamin surga. Maksudnya Nabi SAW akan berusaha keras memasukkan umatnya yang seperti itu, yang mampu mengendalikan dua syahwat itu, agar dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dengan meminta apa namanya? Syafaat. Berapapun dosanya, kalau dia mampu menjaga dua yang ini, dua syahwat, syahwat lisan dan syahwat kemaluan. Syahwat yang berada di kepalanya, yaitu yang berada di mulutnya. Syahwat untuk berbicara berhasil dia kendalikan. Syahwat berkaitan dengan hawa nafsunya yang sumbernya berada di antara kedua kakinya, bisa dia kendalikan. Maka Nabi SAW berjanji akan berusaha keras memasukkan, agar hamba itu dimasukkan Allah SWT ke dalam surganya. Di dalam hadis ini saya sering mengulangi bahwasanya riwayat-riwayatnya Ibnu Abi Dunya itu lafaz-lafaznya baik, lafaz-lafaznya indah, sama lafaz Nabawi, maksudnya adalah lafaz dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur yang lain, ya, menggunakan lafaz yatman, man yatman li, barang siapa menjaminkan kepadaku, pakai kata dhaman, yaitu jaminan. Barang siapa yang menjaminkan kepadaku, lisannya
dan apa yang berada di antara kedua kakinya, aku akan jamin kepadanya surga. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjamin surga. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. La yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada bisa beri syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad tidak memiliki surga dan neraka. Yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa meminta syafaat. Dan siapa yang diberi syafaat itu haknya Allah akan memberikan izin. Fulan boleh diberi syafaat, fulan tidak bisa diberi syafaat. Sedangkan riwayat Ibnu Abi Dunya menggunakan kata apa? Man yatawakkal, ya. Man yatawakkal. Riwayat yang lain pakai kalimat man yadman, ya. Yadman dari kata dhaman yaitu jaminan. Kalau riwayat Ibnu Abi Dunya apa kalimatnya? Man yatawakkal. Dari kata apa? Tawakkul, yaitu tawakal. Antum kalau bilang tawakal ya ini kalimatnya. Apa itu tawakal? Dari sini antum akan insyaallah memahami. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diberi mukjizat namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, maknanya dalam dan jelas. Itu tidak sembarang orang bisa memikirkan. Dan kalau orang mau mikir itu butuh waktu mungkin berhari-hari untuk bisa menyimpulkan sebuah makna yang luas dalam kalimat yang pendek. Beliau SAW beri mukjizat langsung bisa menyampaikan sebuah makna yang dalam dan luas dalam kalimat yang ringkas. Man yatawakkal, barang siapa yang bertawakal untukku, bukan kepadaku. Kalau tawakal kepada Nabi nggak boleh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. Tapi untukku kata Nabi SAW. Maksudnya untuk syariatku, syariatnya Allah. Tawakal adalah dari kata wakala. Awalnya tawakal itu dari kata wakala. Apa itu wakala? Wakala orangnya adalah wakil, ya. Berarti apa? Perwakilan, ya. Wakala antum menyerahkan urusan kepada orang lain. Antum menyerahkan urusan kepada orang lain. Tolong ini diantarkan ke rumahnya fulan. Berarti orang yang antum minta tolong itu menjadi wakil namanya, ya. Antum mewakilkan kepada orang itu. Tawakal itu antum menyerahkan urusan sesuatu yang antum lemah terhadap hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan cukupkan semuanya. Dan supaya dicukupkan Allah, antum tawakalnya tidak boleh sambil merasa aslinya yang mampu, bukan. Tawakal harus menunjukkan makna lemah, ya. Di dalam Qamus Al-Muhyit karya Al-Fayrus Abadi, wa tawakkul izharul ajzi wal i'timadu 'alal ghair. Makna tawakal itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, menampakkan rasa tidak mampu. Wal i'timad 'alal ghair, dan bergantung kepada yang lain. Adakah seseorang yang mampu menentukan besok masih sehat atau selama tahun depan insya Allah sehat terus? Ada yang mampu menentukan? Tidak ada yang mampu. Berarti lemah tidak? Maka ketika minta kesehatan kepada Allah, tunjukkan kelemahan Anda. Saya nggak mampu untuk menyehatkan diri saya. Dokter pun tidak mampu. Dokter cuma bisa ngasih obat, ya, baik obat minum, obat suntik. Tapi membuat obat itu bereaksi dengan normal sesuai dengan ilmu yang dipelajari, itu yang bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang sakit yang sama, minum obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak, kasusnya banyak. Kon meriangnya apa? Mumut, motongnya lah. Minum obat iya, aku ini kayak gue mari. Dituku dinung orang mari, akeh boleh. Akeh nung. Karena apa? Sembuh itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Reaksi obat yang bisa menjamin Allah.
tubuh menerima reaksi tersebut yang bisa menjamin Allah. Perbaikan sel di dalam tubuh, kalau diteliti mungkin belajarnya usia kita sampai rambutnya putih semua tidak cukup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya membuat tubuh kita selnya beregenerasi. Ada obat pemicunya, dokter bisa ngasih, bisa. Tapi nyatanya apa semua orang sembuh? Tidak. Sel-sel kanker yang sudah rusak, diminum obat untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Nyatanya semua orang sembuh? Tidak. Tidak. Tapi ada yang sembuh? Ada. Seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna tawakal, antum harus menunjukkan rasa orang mampu. Izharul ajzi. Ada yang bisa menjamin anaknya besok jadi orang soleh-solehat? Tidak bisa. Minta tolong kepada Allah sambil menunjukkan saya tidak mampu ya Allah. Saya bisa nyuruh anak saya sekolah di sekolah Islam, bisa. Tak suruh baca Quran, bisa. Tapi apakah dia akan tumbuh besar menjadi orang seperti itu? Belum tentu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Itu tawakal. Antum ketika berdoa, ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang saleh dan salehat. Tunjukkan karena saya tidak mampu membuat anak saleh dan salehat. Kecuali seizinmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Kalau sudah menunjukkan rasa lemah, yang kedua unsur tawakal adalah i'timad, yaitu bergantung. Bergantung. Ya. Jadi harus selain menunjukkan rasa lemah di hadapan Allah, menunjukkan rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah harus ada dua unsur. Tadi yang pertama apa? Izharul ajzi, menunjukkan ketidakmampuan kita. Yang kedua al-i'timadu 'alal ghair, rasa ketergantungan kita kepada Allah. Dua hal tersebut harus ada ketika berdoa, ketika mohon ampun. Siapa yang menjamin? Ada yang bisa menjamin kita tidak akan terjerumus di dosa yang sama di masa yang akan datang? Gak ada yang bisa jamin. Tapi minta kepada Allah supaya tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama, dan bergantung kepada Allah. Rasanya gak akan mampu saya menjaga diri ini dari perbuatan yang haram, kecuali kalau dibantu oleh Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu makna tawakal ya. Maka maksud hadis ini apa? Kita kembalikan, tadi antum sudah tahu makna tawakal, kita akan kembalikan ke hadis ini. Nabi SAW menggunakan kalimat man yatawakkal li, barang siapa yang bertawakal untukku, apa-apa yang ada di antara kedua rahangnya dan kedua kakinya. Ya. Di sini Nabi SAW memberikan isyarat bahwasannya dua hal tersebut, syahwat lisan dan syahwat di antara dua kaki, pada asalnya kita tidak mampu mengontrolnya pada asalnya. Ya, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat di hadapan hawa nafsu kita yang berkaitan di antara dua kaki dan berkaitan di antara dua rahang. Saya yakin kita semua sudah berusaha keras untuk menjaga kata-kata kita, ya enggak? Kita sudah berusaha keras menjaga lisan kita supaya tidak ngomong sembarangan. Tapi masih saja salah ngomong, ya enggak? Sering enggak salah ngomong? Sering. Menunjukkan kita sebenarnya tidak mampu mengontrol dua hal ini. Oleh karena itu Nabi SAW menggunakan kalimat tawakal, minta tolong kepada Allah. Berkorbanlah untukku dengan meminta tolong kepada Allah menjaga dua syahwat tadi. Ya. Makna hadis ini potongan yang pertama, man yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi, barang siapa bertawakal untukku apa-apa yang di antara kedua rahangnya dan kedua kakinya. Maksudnya adalah barang siapa yang berkorban untukku dengan bertawakal kepada Allah,
menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, menjaga dia dari syahwat lisan dan syahwat kemaluan. Lafaz tawakal istimewa sekali di hadis ini, menunjukkan bahwasanya kita tidak mampu pada asalnya. Oleh karena itu antum diminta tawakal oleh Nabi SAW. Antum tuh akan salah ngomong terus, pasti salah ngomong terus. Kebanteran lah, terlalu pelan lah, terlalu kasar lah, terlalu lembut lah, kurang lah, kelebihan lah. Selalu salah ngomong, kecuali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat di antara dua kaki pun sama. Semua dari kita tidak ada yang sengaja pengen terjatuh dalam kesalahan itu, tapi lagi-lagi terjatuh dalam kesalahan. Melihat yang haram, lagi-lagi melihat yang haram, lagi-lagi melihat yang haram. Sulit sekali dikendalikan mata. Akan tetapi barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mudah mengendalikannya. Tidak bisa menahan diri hati untuk tertarik kepada lawan jenis yang sangat menarik secara fisik. Baik laki-laki melihat wanita yang cantik atau wanita melihat laki-laki yang tampan, sama. Sulit untuk menghindari tergeraknya hati untuk melihat, menikmati, memandangnya, kecuali yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lafaz tawakal itu penting sekali dalam hadis ini. Riwayat-riwayatnya Ibnu Abi Dunya itu penuh dengan pelajaran. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, lafaz-lafaznya sangat luar biasa. Maka untuk menjaga syahwat lisan dan syahwat kemaluan, tertarik kepada lawan jenis, perlu tawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau tawakal berarti pada asalnya kita itu kuat melawannya atau tidak? Tidak mampu pada asalnya. Pengen ngomong, pengen ngerasani, pengen ngelak-ngelak, pengen ngamuk, inginnya marah, inginnya arogan, inginnya membuat orang lain lemah, inginnya membuat orang lain sakit hati. Kadang itulah syahwat lisan, sulit dikendalikan, nanti menyesal. Tapi hati orang sudah patah, hati orang sudah rusak, hati orang sudah sakit. Maka betul-betul dan sungguh-sungguh orang kalau bisa dijaga oleh Allah, diberikan taufik menjaga dua syahwat ini, diberikan taufik Allah untuk menjaga dua syahwat ini, syahwat lisan dan syahwat yang berada di dua kakinya, sungguh orang yang beruntung. Karena Nabi SAW berjanji, kalau dia sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh-sungguh tunjukkan kelemahan itu kepada Allah. Saya nggak mampu, saya salah, kalau ngomong serba salah, saya gampang sekali tertarik kepada lawan jenis, sulit menundukkan pandangan, sedikit-sedikit syahwatnya naik, sedikit-sedikit syahwatnya naik. Minta tolong kepada Allah. Kalau sudah dimudahkan terhadap dua syahwat itu, Nabi SAW berjanji akan berusaha keras memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berusaha keras bertawakal kepada Allah, berusaha menahan diri dari syahwat lisan dan syahwat yang berada di antara kedua kaki. Ya. Di dalam As-Sahihaini, di dalam kitab karya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Yang namanya surga itu diliputi perkara-perkara yang kita tidak suka. Adapun neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang kita suka. Dan paling banyak terjatuh manusia dalam dosa adalah di dua perkara. Perkara berkaitan dengan lisannya dan perkara berkaitan dengan kemaluan. Dan kita sudah sampaikan di hadis-hadis sebelumnya. Sebanyak apapun dosa kita, maksudnya sebanyak apapun amalan kita, sekuat apapun iman kita, membawa pahala yang sangat banyak, kalau tidak berhati-hati dalam masalah dosa, maka dalam bahaya. Ya. Lisan
dan berada di antara kedua kaki, bisa menghabiskan pahala-pahala yang sudah dikumpulkan. Nanti di hadis berikutnya insya Allah lebih jelas lagi, ya, bagaimana para sahabat betul-betul berhati-hati dengan perbuatan maksiat. Dan yang paling banyak terjadi dari lisan. Sahabat yang dulunya sangat dekat, tolong menolong, berapa banyak yang akhirnya tidak pernah lagi untuk saling menyapa karena yang satu pernah menzalimi yang lain, ya kan? Dengan lisannya. Yang satu pernah menghancurkan kehormatan yang lain dengan lisannya. Berapa banyak suami dan istri berpisah karena pertengkaran, sehingga sakit hati antara yang satu dengan yang lain, lagi-lagi gara-gara lisan. Berapa banyak orang tua yang melaknat anaknya sendiri karena perkataan anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, lagi-lagi gara-gara lisan. Berapa banyak anak yang membuat orang tuanya menangis dan sakit hati dan sulit untuk memaafkannya, sehingga tergolong anak tersebut menjadi anak yang durhaka, lagi-lagi karena lisan lagi. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan komunitas, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Maka kita bukan orang yang kuat untuk mengatasi dua syahwat tersebut, ya. Seringkali kalau ngomong itu ada emosinya, seringkali kalau ngomong itu ada modusnya. Supaya selamat omongan kita, kata-kata kita, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani merasa kuat bahwa saya mampu mengontrol lisan, mampu mengontrol syahwat. Tidak, manusia itu lemah dalam masalah dua hal tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW sungguh-sungguh memerintah untuk tawakal di dua hal ini, karena kita itu lemah dalam dua hal tersebut. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita semua dari dosa-dosa yang berasal dari syahwat lisan dan syahwat yang berada di antara kedua kaki. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.